Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat apa grafik itu untuk ilustrasi daerah antara dua kurva. Ini barangkali diperlukan nanti teman-teman guru ya untuk menggambar luas daerah antara kurva. Bagaimana ini membuat grafik itu? Coba bersama-sama kita akan buat grafiknya. Kita buat dulu garisnya begitu. Oke. Nah, kalau ini sudah 0 berarti sudah betul-betul horizontal ini. Warnanya kita ganti warna hitam saja ya. Nah, ini. Kalau defaultnya kalau di komputer saya itu warna biru. Ini kita ganti dengan warna hitam. Kemudian juga kita tarik garis ke atas gitu. Ini juga diberi warna hitam gitu. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan warna biru juga boleh. Ini kita buat kurva untuk ya, untuk yang fx dan gx gitu. Nah, kita nanti akan intinya kita akan bagaimana membuat ilustrasinya itu, gitu. Ini juga kita beri warna hitam. Nah, kemudian kita ingin mengarsir ini yang di dalam ini supaya nanti kelihatan kalau kita akan membuat modul atau membuat tulisan gitu terkait dengan daerah integral di antara dua kurva. Maka ini akan saya arsir dulu. Saya perbesar ini, itu saya perbesar sehingga nanti kalau kita membuat arsiran itu tingkat akurasinya lebih tinggi. Wah, ini sampai 250% ini. Nah, kemudian kita akan membuat menggunakan ini, apa namanya ini? Freeform shape ya. Kita buat alurnya gitu ya. Gitu, sedikit-sedikit kita klik gitu. Nah, oke terus gitu ya. Kita klik terus semakin banyak titik yang kita klik nanti akan semakin rapi ya. Nah, gitu. Kalau yang garis lurus itu kliknya cukup sedikit, tetapi kalau yang garis lengkung gitu memang kliknya cukup banyak. Jadi sebanyak mungkin kita bikin klik agar nanti gambar yang kita peroleh itu bisa rapi, bisa halus gitu. Oke, terus kita teruskan sampai nanti kita peroleh yang rapi, yang halus gitu. Iya. Nah, ini kalau sudah nanti kita. Nah, ini berarti sudah sampai. Defaultnya warnanya biru, tapi kita bisa rubah ini dengan bermacam-macam warna ini ya. Ya, kita masuk ke sini format shape. Kemudian kita bikin pattern karena biasanya kita itu menggunakan pattern. Dan warnanya saya tidak akan menggunakan yang biru tapi akan menggunakan warna hitam walaupun tidak hitam pol begitu. Nah, sudah dapat arsiran. Kalau arsirannya ingin diperbesar juga bisa. Monggo jangan bisa atau yang ini. Terserah. Saya menggunakan ini aja arsirannya. Nah, kemudian ini kan agak kasar begitu ya. Agak kasar garis-garis di pinggir arsiran ini. Ini kalau kita keluarkan bentuknya seperti ini. Nah, yang gitu. Saya kembalikan lagi, Ctrl Z. Oke, maka yang di luar ini tadi, ini akan kita hilangkan ini, ya, garis-garis tepinya ini. Ctrl Z ya, untuk menempatkan di tempat semula. Nah, di shape outline ini kita hilangkan garis tepinya. Nah, tapi sekarang persoalannya garis kurva yang awal ini kan masih tertutup oleh daerah arsiran tadi yang kita buat tadi. Nah, oleh karena itu kita buat supaya daerah arsirannya itu berada di belakang garis semula, garis lengkung semula ini. Nah, kita atur di bagian send backward ini. Kita atur
di send to back. Klik. Nah, sekarang garis-garis yang ada itu adalah garis milik kurva. Sedangkan untuk yang arsiranya ini ya berada di belakang. Jadi sekarang agak rapi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita grouping ya. Bisa kita buat grup agar nanti kalau kita menggerakkan kurvanya itu ya semua itu ikut bergerak. Nah, kita bikin grup gitu. Kita grouping termasuk garis-garisnya itu. Ya, coba kalau ini kita gerakkan. Oh, masih. Jadi ada satu yang tadi belum ikut ke grup. Nah, kita grup sekalian. Oke, ini masih kurang rapi ini ya, masih kurang rapi. Mungkin ini harus kita garis yang ini, yang kurva ini harus kita tempatkan di atas. Coba kita bring forward ya, bring to front. Nah, sekarang sudah rapi sekarang. Nah, inilah cara membuat daerah antara dua kurva. Coba kalau kita gerakkan, semua sudah bergerak ini. Oke, sekarang kita perkecil kembali karena kita sudah berhasil membuat ilustrasi untuk daerah ya, ini 100%. Nah, kita akan buat ini Y, ini X, ini angka 0, gitu terus ini yang di sini kita beri lambang Fx, ini kita beri lambang Gx. Oke, kita buat menggunakan apa? Menggunakan text box ya. Oke, kita buat dengan menggunakan text box. Langsung aja kita klik text box gitu. Nah, kita ambil yang draw text box aja. Nah, kita tulis Y. Kemudian agar tidak ada kotakannya nanti kita buat supaya ini di mode transparan ini. Kita ambil yang seperti ini. Oke. Nah, kita tempatkan di sini. Kemudian yang kita copy saja, kita tempatkan di sini. Kita beri lambang X itu untuk menyatakan sumbu X gitu. Ya. Kemudian kita copy lagi. Kemudian di sini kita ganti angka 0. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang menuliskan O, pakai O. Ya nggak apa-apa. Ini untuk menunjukkan pusat koordinat. Nah, kemudian Ctrl V lagi ya. Tadi dari copy ini. Ya, ini kita sebut Fx gitu. Fx. Nah, kurang besar ini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita sebut Gx. Nah, kemudian kita grup kembali. Tadi kan tulisan-tulisan ini belum masuk grup ini. Sehingga nanti kalau digerakkan ini tidak ikut bergerak. Nah, kita grup kembali. Kemudian kalau kita gerakkan, nah semuanya sudah ikut bergerak. Nah, inilah cara menggambar kurva. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.